Malam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube saya. Bagaimana Mbak E? Oke. Siap. Ya, gimana? Saya mau cerita apa? Saya sudah overstay kurang lebih 6 bulan. Sudah itu saya bingung harus berbuat seperti apa, karena saya takut salah langkah. Makanya saya minta tolong sama Pak Andro, mohon pendapatnya. Saya takutnya nanti kalau saya datang ke sana, apakah nanti ditolak atau apakah nanti diterima, itu masih selalu diambang-ambang pikiran saya. Saya mempunyai kekasih saya orang Hong Kong. Sampai sekarang saya tinggal sama dia sebagai penjamin saya. Dia itu berjanji akan menikahi saya setelah perceraiannya selesai. Sampai sekarang proses perceraiannya masih berlaku. Dan mantan istrinya tidak hadir dalam proses perceraiannya karena mantan istrinya itu kena kasus narkoba. Jadi kata pacar saya bilang mantan istri saya nggak bakal datang di pengadilan perceraian karena dia tidak mempunyai ID, karena dia punya kasus narkoba. Ya, yang saya minta tolong saran sama Pak Andro kan paham mengenai prosedur dan keadaan di Hong Kong seperti apa. Minta tolong sarannya seperti apa, Pak, untuk selanjutnya. Apakah dengan saya apakah saya bisa nanti suatu saat saya pulang ke Jakarta? Seperti itu. Saya ini sarjana ekonomi, janda, beranak 2. Paspor saya belum expire, masih berlaku. Saya tidak mempunyai utang. Dan saya memilih bercerai dengan suami saya di Jakarta karena suami saya ringan tangan. Selalu ringan tangan. Makanya saya tidak melanjutkan hubungan lagi. Saya melakukan perceraian. Saya kontrak pertama saya finish. Kontrak kedua saya tidak finish, cuma sebulan. Karena ada masalah bahasa. Saya tidak bisa mengerti bahasa Kantonis. Saya selalu menggunakan bahasa Inggris. Kontrak pertama saya dengan orang bule. Makanya saya tidak menggunakan Kantonis. Kontrak kedua saya bermasalah dengan poponya, karena poponya nggak bisa bahasa Inggris, sedangkan bos saya itu bisa bahasa Inggris. Saya selalu cekcok dengan popo. Akhirnya bos saya merasa saya uncomfortable lah, selalu murung kerja sama mereka. Makanya dia berbicara saya, apakah kamu mau melanjutkan kontrak ini atau kagak. Terus saya balikan lagi kepada bos saya karena saya nggak mau mengambil keputusan yang salah. Saya balikan lagi kepada bos saya. Bagaimana menurut bos?
terserah bos. Kalau bos mau melanjutkan kontrak, nggak apa-apa. Kalau bos tidak mau melanjutkan kontrak, saya juga tidak apa-apa. Akhirnya saya break dengan secara baik-baik. Sudah itu saya apply lagi job dan saya pulang ke Jakarta nunggu visa. Alhamdulillah saya dapat kerjaan baru. Saya balik lagi ke Hong Kong. Setelah balik ke Hong Kong, ternyata saya kurang beruntung. Karena di tempat kerja saya ini, satu tempat itu ada 3 orang. 2 orang ini orang lama, saya sebagai orang baru. Mungkin merasa takut tersaingin. Makanya dia selalu mengadu mengadu yang tidak benar kepada bos saya. Sehingga bos saya percaya apa yang diomongkan dengan yang kedua itu. Ya sudah, saya sih hanya mengalah. Saya hanya menangis di dalam hati saya. Akhirnya saya diberi 1 bulan. Sudah 1 bulan, saya cerita sama agensi saya, cuma agensi merasa tidak percaya atas omongan saya. Saya paham kenapa bos saya bisa percaya, karena mungkin saya orang baru, mereka lebih lama. Cuma apabila kalau bos saya itu mempunyai rumah, CCTV, mereka akan tahu mereka tuh sehari-hari tugasnya apa. Mereka hanya masak untuk restoran. Mereka tuh bos saya itu diam-diam mempekerjakan kita sebagai juru masak, tapi pinternya itu bekerjanya di dalam rumah. Setelah selesai masak, baru dibawa ke restorannya. Saya sih hanya diam saja ya, karena saya pikir itu bukan masalah saya. Saya tidak mau tahu lah, gitu loh. Yang saya pertanyakan, saya mau mengajukan paper, bagaimana persyaratannya? Apakah nanti kalau saya mengajukan paper, apakah saya bisa pulang ke Jakarta? Dan bagaimana saya mengajukannya, karena saya takut ditolak sama pihak Hongkongnya itu. Mohon Pak Andro saran dan pendapatnya, saya harus bagaimana? Sudah. Halo? Iya Pak. Sudah selesai giliran saya ngomong? Iya, makasih. Oke, saya ngomong sekarang ya. Mm-mm. Kalau saya sih, saya tidak menyarankan sampean jadi paper. Kalau saya menyarankan sampean, kalau sampean nggak mau pulang, ya sampean tetap overstay aja sama calonnya sampean. Kan sampean tinggal sama calonnya sampean toh, sama pacarnya sampean kan? Iya benar, sampai sekarang dia penjamin saya. Ya, ngomongnya jangan panjang-panjang, nanti saya nggak selesai ngomong, sampean udah motong. Jadi Siap. Jadi saran saya, sampean sama dia dan usahakan jangan ketangkep sampai nanti dia mau menikah sama sampean. Karena status sampean nanti kalau paper dan menikah sama dia itu akan jauh lebih sulit. Tapi kalau sampean overstay, ya kan, sampean bisa mengajukan nikah habis itu pulang. Tapi kalau toh pun menikah, sampean tidak diperbolehkan karena sampean nggak punya identitas. Meskipun sampean punya paspor, tapi visa sampean kan habis. Karena hidupnya di Hong Kong itu berdasarkan visa. Kalau nggak visa, jatuhnya ya suaka, paper. Tapi saya tidak menyarankan, karena nanti proses ID sampean, dependent visanya sama
suaminya nanti sampean lama dapatnya. Sebaiknya memang tidak menjadi paper. Jadi ketika nanti mau menikah, sampean pulang dulu di Indonesia. Setelah pulang, baru mengajukan nikah. Jadi sampean diundang sama calon suami sampean untuk balik lagi ke Hong Kong. Dan usahakan jangan sampai tertangkap. Wis, itu saran saya. Kalau sampean masih mau meneruskan hidup sampean dengan laki-laki yang memang mau menikahi sampean. Gitu ceritanya. Tapi Pak, kalau misalkan saya pulang nanti, saya kan waktu itu kan pas kontrak kedua kan saya rencana nggak mau pulang Pak. Saya sama laki saya ke imigrasi Wancai. Saya bikin surat permohonan untuk tinggal di Hong Kong dengan jaminan suami saya. Waktu itu saya pergi ke Wancai imigrasi. Ternyata imigrasi nolak karena saya itu visanya visa kerja. Seperti itu. Akhirnya saya mau nggak mau saya pulang lah. Itu sebelum saya break kedua ya. Itu yang sebelum pertama. Sebelum OS. Iya benar, sebelum OS. Nah, saya takutnya kalau misalkan nanti saya OS udah itu saya pulang, saya takutnya nanti pengajuannya itu saya ditolak, Pak. Pengajuan apa? Bisa ke sini lagi, ke Hong Kong lagi. Lah kan sampean diundang menikah. Sampean dibalikkan ke Hong Kong itu bukan posisi bekerja, tapi mau dinikahin. Lah persoalannya kan calon sampean ini nikahin serius apa enggak? Kan itu persoalannya. Oh, bisa kayak gitu ya Pak ya? Bisa lah. Oh, caranya gimana Pak? Loh. Makanya sampean dengerin aku ngomong. Kalau sampean kan sekarang nih urusan suami ndak selesai nih, calon suami ini kan ndak selesai. Lah sampean nunggu selesainya, tadi sampean nggak mau pulang kan? Iya benar. Ya kalau nggak mau pulang ya udah di situ aja, nggak usah apply paper. Soalnya record paper sama record OS itu kalau saya lebih memilih overstay daripada paper. Ya kan? Kalau bisa sebelum sampean tadi itu overstay, harusnya sampean yang nanda tanganin calon suaminya sampean. Sampai nunggu calon suaminya sampean cerai, baru sampean ajukan nikah, itu bener. Sampean lapor ke saya sudah OS. Ya udah. Oh, jadi sebelumnya laki saya kalau misalkan bisa ya Pak, maksudnya sebagai bos saya Ya atau bisa lah. bagaimana? Oh. Sampean nggak tanya sama saya sejak dulu. Sampean ngomong sama saya sudah OS, ya terus aku kon kudu piye? Iya, aduh sayang banget ya. Iya. Ya harusnya kalau dia yang ngejeng kan enak. Tapi kalau sampean mau pulang dulu terus mau dijeng, lah sampean boleh coba. Yang penting sampean pulang dulu. Lah nanti ketika dijeng otomatis kan sampean punya catatan overstay, ya kan? Nah, calon suami sampean untuk memperjuangkan harus bagaimana bisa. Gitu. Kalau nggak bisa ya nikah. Kalau nikah itu menurut saya ya, selama suami sampean bekerja, punya MPF, ada alamat rumah, tabungannya cukup, menikah itu pasti bisa. Yang penting sampean tidak paper. Oh, memang kalau paper itu susah ya Pak, kalau menikah di Hong Kong ya? Bisa mencoba loh. Sampean kan tanya sama saya kan menyarankan. Iya. Nah, nek sampean tetap menganggap bahwa paper bisa ya sudah, sampean coba loh. Enggak sih, saya kan enggak paham. Lah makanya kan sampean tanya ke saya sudah jawab. Saya tidak akan memilih paper. Saya dulu juga pernah jadi turis 23 bulan. Ada yang nawarin paper.
tapi saya tidak mau paper dan saya tidak mau overstay. Gimana caranya? Ya gimana caranya kalau visa kita hidup sebagai turis. Makanya saya 23 bulan hidup jadi turis. Paham nggak lah? Lah sampean ngobrol sama sayanya sampean sudah overstay. Terus aku kan kudu piye? Makanya ya pertahankan kalau sampean nggak mau pulang. Tapi kalau sampean percaya proses cerainya suami sampean cepet, ya mending sampean menyerahkan diri terus pulang. Terus nanti calon suami sampean ngundang nikah sampean. Caranya gimana, Pak? Yo kan dia Bikin surat daftar, ke imigrasi. bukan dia daftar, nggak usah ke imigrasi. Dia daftar ke lembaga nikah. Saya mau nikah, calon istri saya ada di Indonesia. Jadi daftar nikah kan ada harinya, minta surat dari lembaga pernikahan. Nah, surat pernikahan tadi tertanggalnya itu dikirim ke sampean di Indonesia. Nah, sampean berangkat ke Hong Kong ya pakai surat itu. Itu dikasih. Itu kayak saya dulu sama istri saya. Bedanya saya tidak overstay. Karena imigrasi tidak bisa melarang hubungan cinta dan kasih. Apalagi melarang menikah. Bisa dipahami nggak? Seberat apapun masalahnya sampean di Hong Kong, kalau suami sampean tetap menginginkan menikah sama sampean, mau nggak mau mereka ngasih. Tapi kalau sampean bekerja, mereka masih punya hak untuk menolak. Sampean berangkat jadi turis, mereka masih bisa menolak. Tapi kalau untuk menikah, sampean tidak ditolak. Oh gitu ya. Makasih banyak ya Pak atas sarannya. Jadi tapi kalau misalkan saya kan udah overstay, kalau saya pulang ke Jakarta gimana ya Pak? Ya nggak apa-apa, nyerahin diri ke Kowloon B. Terus prosedur. Paling sampean nanti di sana terus nunggu beberapa bulan, sidang, terus data semuanya rekod, sudah selesai. Sampean masih tinggal di tempatnya pacar sampean, nanti sampai tanggal dan hari hanya sampean pulang. Gitu. Nanti yang mengembalikan sampean ke Hong Kong lagi ya pacar sampean. Mau ngajak nikah sampean beneran. Nah, saya kan nggak ngerti hubungannya sampean sama pacarnya sampean. Iya. Oh, soalnya saya gini Pak, sebelumnya kan sebelum saya overstay kan saya sudah ke kantor pernikahan di TST sama laki saya. Udah itu saya daftar. Ternyata kan saya kan waktu itu kan saya masih belum bercerai. Saya belum bercerai, makanya saya waktu itu saya mau pulang, waktu kontrak kedua saya mau pulang, sekalian saya mau beresin perceraian saya yang di Jakarta itu. Alhamdulillah saya sudah selesai, sudah ada punya surat, makanya saya mau balik lagi ke Hong Kong seperti itu Pak. Ya tapi suami sampean kan belum bercerai, mana bisa nikah? Iya. Iya. Paham? Sudah paham sekarang? Terhadap masalahnya sampean sendiri, sampean sudah paham? Paham. Jadi nanti laki saya ke kantor TST. Salah. Suami sampean suruh cerai dulu. Iya, setelah dia bercerai baru bawa surat-surat dari dia dan dari sampean. Saya mau menikah nih, orangnya di Indonesia gitu. Orangnya ini sampean kirim paspor, KTP, terus surat jandanya sampean. Gitu loh. Saya mau menikah dengan orang ini. Nah, setelah sampean diundang, ada surat undangannya, sampean datang, dikasih waktu cuma 2 minggu, nikah. Setelah sudah nikah, sampean pulang lagi. Suami sampean ngajukan dependent visa ke imigrasi Wancai.
Sampean tunggu di Indonesia. Nah, setelah sampean tunggu di Indonesia, visa dependen keluar, baru sampean masuk sebagai nyonyanya suami sampean tadi dengan visa dependen. Baru sampean bisa masuk lagi gitu. Oh gitu. Apa dari nggak mungkin ya. Kalau dari sekarang ngajuin nggak bisa ya Pak, karena dia belum selesai bercerai ya. Nah, itu persoalannya. Kalau proses perceraian di Hong Kong berapa lama ya Pak? Lama, Mbak. Cerai di Hong Kong itu ya? lama, nggak kayak Indonesia. Indonesia seenggak cocok-cocoknya 8 bulan juga selesai, itu udah maksimal. 7 bulan, 6 bulan, 4 bulan aja bisa dikelarin, meskipun suaminya nggak mau nyerai. Tapi tidak untuk di Hong Kong. Bulan besok sih sidang pertamanya sih. Ya udah, Tapi ya udah, sampean nggak perlu gini. sampean nggak usah perlu bertanya-tanya. Kalau sampean nggak mau pulang Indonesia ya tetap aja overstay di situ. Tapi kalau sampean mau menyelamatkan supaya overstay-nya nggak panjang, ya sampean harus rela berpisah sama calon suami. Sampean pulang Indonesia karena status sampean sudah overstay. Pilihannya hanya itu. Kalau sampean tanyanya ke saya lo ya. Iya. Nanti kalau sampean tanya sama yang lain-lain jawabannya beda lagi. Gitu. Iya. Karena prinsip saya overstay dan paper, saya lebih memilih overstay. Saya tidak memilih paper. Tapi Pak, kalau misalkan saya menyerahkan diri, itu nanti tiket itu tiket itu saya yang beli atau sampean yang beli lah. Cuma imigrasi itu cuma memberikan hak untuk izin pulang gitu ya Pak? Ya bukan memberikan hak, ya karena sampean menyerahkan diri dan sampean mau pulang, dia pemberkasan administrasi bahwa sampean melanggar izin tinggal. Jadi pelanggaran izin tinggal, karena overstay itu kan izin tinggal. Pelanggaran administrasi izin tinggal. Sampean yang seharusnya sudah tidak boleh tinggal di Hong Kong, sampean maksa tinggal di Hong Kong. Namanya overstay. Oke deh, makasih banyak Pak. Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai masalah perceraian, laki saya bikin surat panggilan ke saya untuk menikah. Sampean pulang dulu. Iya, saya pulang dulu. Udah itu dia kirim surat ke saya. Udah itu saya berangkat lagi ke Hong Kong. Gitu bener Pak? Ya kalau memang ada suratnya menikah, ya sampean bisa berangkat. Enggak dipersulit sama imigrasi Hong Kong ya? Ya kan surat, sampean diajak nikah, gimana sih? Kan saya tadi sudah jelasin ke sampean. Enggak, walaupun saya overstay masih bisa Pak. Kan saya ngomong tadi, sampean nggak denger dah. Saya ulangi lagi ya, imigrasi itu bisa menolak untuk kerja, melamar pekerjaan, tapi imigrasi tidak bisa menolak ketika itu ajakan menikah. Karena hubungan pernikahan itu cinta dan kasih. Makanya mereka ngasih izin. Harus saya ulang 10 kali? Enggak, makasih. Walaupun saya statusnya overstay di Hong Kong masih bisa datang itu Pak. Berarti kalau sampean masih tanya kayak gitu, saya mengulang lagi pernyataan saya. Bukan Pak, maksud saya itu kan ya udah, itu berarti berlaku juga untuk yang overstay. Sampean ngerti nggak sih? Paham. Imigrasi tidak bisa melarang orang melakukan pernikahan. Ngerti nggak? Itu hak asasi. Makanya saya kemarin dikasih. Walaupun saya sudah pernah dideportasi 5 kali. Saya bukan berteori. Saya mengalami. Saya dideportasi dari Hong Kong 5 kali. Tapi ketika istri saya mengajukan menikah dengan saya, syarat-syaratnya komplit lengkap, saya masuk Hong Kong lagi.
dan menikah. Setelah itu saya pulang ke Indonesia. Setelah itu istri saya ngajukan dependent visa. Visa saya nyampe, visa saya turun, baru saya masuk ke Hong Kong lagi sampai sekarang. Oh gitu. Tapi Makasih banyak ya Pak. sekali lagi, ya kan? Omongan saya bukan berarti 100% iya. Paham? Tapi setidaknya ada harapan buat sampean. Bisa dipahami? Iya. Yang penting Paham. calon suami sampean benar-benar memperjuangkan sampean.